Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reveni Rawan dari kelas Ilmu Komputer A dengan NPM 2517051010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek UTS saya yang berjudul Arsitektur dan Organisasi CPU 8-bit. Dan di sini sudah saya buat sendiri PPT-nya, lalu kita langsung saja. Oke, jadi fokus utama kita adalah memahami bagaimana CPU bekerja sebagai otak komputer melalui simulasi dan logika dasar. Materi ini penting karena menjadi fondasi dari semua sistem komputasi modern. Lalu di sini ada yang pertama di situ terdapat mekanisme kerja siklus instruksi dari CPU. Ya, CPU itu bekerja menggunakan siklus instruksi yang terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama itu ada fetch, yaitu mengambil instruksi dari memori. Terus kedua decode, menerjemahkan instruksi menjadi sinyal kontrol. Terus ketiga execute, yaitu menjalankan operasi seperti perhitungan atau logika. Terakhir memori dan write back, yaitu menyimpan hasil kembali ke register atau memori. Seperti ini ya, jadi fetch, decode, execute, memory, write back, fetch, decode, execute, dan seterusnya. Lalu di sini ada set instruksi atau instruction set. Terus set instruksinya itu ada move, push, pop dan sebagainya. Terus ada XOR, AND, OR. Di sini banyak ya, lihat saja ada banyak nih set instruksinya. Oke. Jadi di sini fungsinya adalah sebagai bahasa ibu CPU. Set instruksi adalah kumpulan perintah dasar dalam bahasa assembly yang dipahami secara langsung oleh perangkat keras CPU. Terus juga ada sebagai komponen perintah, yaitu setiap baris kode terdiri dari opcode, instruksi kerja seperti move, add, dan operand, data atau alamat yang diproses. Oke, terus ada 3 karakter utama operasi. Yang pertama itu ada data transfer seperti move atau push untuk memindahkan data ya. Terus ada operasi aritmatika dan logika seperti add dan sub. Terus juga ada control flow seperti JMP dan loop yang memungkinkan percabangan dan perulangan. Oke, lanjut di modern CPU. Modern CPU memiliki banyak komponen kompleks seperti cache dan memory controller untuk meningkatkan performa. Namun, untuk memahami dasar, kita hanya menyederhanakannya menjadi arsitektur 8-bit yang hanya berfokus pada komponen-komponen inti. Jadi nggak terlalu complicated ya. Oke, di sini yang pertama ada Arithmetic Logic Unit. AL atau ALU. ALU adalah unit yang bertanggung jawab untuk semua perhitungan. Di sini dilakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, add, pengurangan, sub, perkalian, dan pembagian. Lalu juga ada operasi logika seperti AND, OR, dan XOR. Bisa dibilang ALU adalah pusat komputasi dalam CPU, yaitu unit yang bertanggung jawab untuk melakukan semua perhitungan matematis dan operasi logika. Ya, jadi pusat computation. Oke, di sini ditunjukkan prosesnya bagaimana. Jadi di sini ada operannya yaitu value 1 dan value 2, terus ada operatornya. Dan dia bakal mengeluarkan result atau output seperti contohnya, misalnya value 1 atau operannya itu ada 84, terus operatornya plus, dia bakal mengeluarkan, ya betul, 12. Lalu kalau 8 dan 4, terus operatornya negatif, dia bakal mengeluarkan 4. Terus lagi 8 dan 3, terus operatornya kali, dia bakal mengeluarkan 24 ya, arithmetic operation. Terus di sini ada register file, yaitu tempat penyimpanan data sementara di dalam CPU. Jadi tujuan utamanya ini digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif digunakan secara sementara ya. Jadi hal ini memberikan akses instan bagi prosesor ke informasi yang relevan. Hubungannya dengan ALU yaitu input untuk ALU seringkali berasal dari register spesifik di dalam register file ini. Terus pengelompokan register. Jadi register itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah General Purpose Register, digunakan untuk berbagi tugas seperti menampung data untuk operasi ALU, menyimpan hasil sementara, atau menyimpan alamat memori. Terus ada Special Purpose Register, memiliki peran khusus, contohnya menyimpan alamat instruksi berikutnya, program counter, atau menyimpan flags yang penting. Terus ada Vector Registers, register berukuran lebar yang memungkinkan prosesor melakukan operasi pada banyak elemen data sekaligus. Oke, di sini ilustrasinya. Jadi slide ini menunjukkan contoh nilai dalam register dan bagaimana data tersebut dapat digunakan dalam operasi. Seperti ini, disimpan di sini, terus ditaruh di ALU dan ada operatornya, dan outputnya dikeluarkan dimasukin ke register lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya ada control unit. Control unit adalah pusat kendali CPU. Tugasnya untuk mengatur kapan setiap komponen bekerja, ya.
Terus juga tugas utamanya ada lagi nih, itu mengambil instruksi dari memori, menerjemahkan instruksi menjadi sinyal kontrol digital, dan sinkronasi semua komponen agar bekerja secara beriringan. Terus juga sebagai the system clock, yaitu mengatur tempo kerja CPU menggunakan pulsa elektrik atau clock speed ya. Kalau nggak ada ini, komponen tidak akan tahu kapan harus mulai atau berhenti gitu. Terus juga ada kaitannya dengan 8 bit ya. Pada CPU 8 bit, CPU memastikan instruksi 8 bit yang masuk diaktifkan ke jalur bus yang tepat. Jadi jalur bus yang tepat gitu. Terus ada lagi di sini adalah siklus instruksi untuk CPU 8 bit ya, adalah sama kayak tadi, adalah proses berulang yang dilakukan CPU untuk menjalankan setiap baris perintah dalam program. Pada CPU 8 bit, proses ini dilakukan satu demi satu instruksi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Oke. Poin utama. Jadi poin utamanya di sini ya ada kayak tadi, tapi nggak sebanyak tadi ya, nggak sekomplikated tadi. Jadi untuk 8 bit ini ada fetch, yaitu mengambil instruksi dari memori, terus decode, menerjemahkan instruksi menjadi sinyal kontrol, terus execute, menjalankan operasi matematika atau logika. Seperti ini ya, dari fetch, decode, execute, seperti tadi. Terus yang pertama, untuk penjelasan ilustrasi yang pertama itu adalah ilustrasi fetch ya. Jadi control unit mengambil instruksi dari memori dan menyimpannya ke instruction register. Jadi ya, pertama itu program counter menyimpan dulu alam. Oke, saya ulangi. Step pertamanya dari fetch itu program counter menyimpan memory address instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya. Lalu dia ambil instruksi dari memori dan menyimpannya ke dalam instruction register. Jadi ini diambil instruksi dari memori, yaitu add AX 0 ini diambil dari memori dan disimpan ke disimpan ke instruction register atau IR. Jadi control ini tadi udah ngambil instruksi dari memori ini, diambil tuh, terus dimasukin ke IR. Abis itu program counter di increment sehingga menuju ke instruksi selanjutnya di program nih. Jadi dari ini 1C terus di increment jadi 20 ya. Terus selanjutnya ada decode, yaitu control unit mengambil instruksi fetch dari memori dan mendecode-nya, mencari tahu operasi apa yang harus dilakukan. Jadi ini di decode, operasi apa yang harus dilakukan. Nah, untuk ini ya operasinya. Bagian ini untuk operasinya, terus AX ini destinasinya atau source 1, terus ini tuh source 2-nya. Contohnya, instruksi add R1 dan R2, menambahkan angka R1 dan R2 dan menyimpan hasilnya kembali ke R1. Oke, add ini operasinya, R1 ini destinasinya, R2 ini source-nya, dan nanti disimpan lagi ke R1 gitu. Terus example, jadi add ini sebagai opcode, yaitu sebagai jenis operasi, terus operand sebagai data atau register yang digunakan. Di sini kita ada dua ya, operand 1 dan operand 2 yang dilambangkan dengan R1 dan R2. Nah, ini contohnya untuk ilustrasinya lagi, untuk add R1 dan R2. Di tahap ini, pekerjaan control unit adalah untuk menerjemahkan instruksi-instruksi ke komponen sinyal dan mentransfernya ke komponen lain untuk mempersiapkan mereka untuk dieksekusi. Nah, terus pada tahap execute, prosesor melakukan operasi yang dispesifikasi oleh instruksi decoder sebelumnya. Nah, aksi spesifik ini bergantung kepada tipe instruksi. Contohnya untuk add R1 dan R2. Nah, ini operasi aritmatika atau logika. Nah, ini dijalankan oleh ALU. Sementara untuk JE R1OX00 itu, ini adalah instruksi conditional jump. Akan mengupdate program counter ke memory address yang baru, yang pastinya merubah flow eksekusinya dong. Jadi dari sini jadi pindah gitu kan. Terus ini dilakukan oleh control unit. Nah, ini untuk ilustrasi fetch decode execute-nya. Jadi diambil dari cache, di fetch ya. Terus berjalan dia melalui bus system, dimasukin ke control unit. Ulang lagi, nih dari fetch, terus berjalan ke control unit. Nah, habis dari control unit, dia di decode. Tuh, dari simbol-simbol tadi dia decode, ternyata ini adalah operasi add. Nah, terus di execute. Dari register file ini bakal masukin input ke LU. Oke, jadi tadi yang udah disimpan atau angka atau data-data yang udah disimpan gini bakal dimasukin ke LU. Ada lagi data kedua, Terus dari control unit itu dikasih tahu operatornya apa. Nah, nanti dari input-input tadi, yaitu operand 1, operand 2, dan operator, dia bakal mengeluarkan mengeluarkan output. Dan output tersebut dimasukkan ke register file. Oke, seperti itu untuk ilustrasi fetch decode execute-nya. Oke, baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan mengenai cara kerja CPU 8 bit dan arsitektur organisasinya
Terus ada lagi di sini tugas yang kedua, yaitu menjelaskan kode assembly atau membuat kode assembly dan menjelaskan cara kerja CPU pas kode assembly ini dijalankan gitu. Jadi di sini saya buat kode assembly itu tentang kalkulator sederhana dengan ASCII operator. Untuk sintaks yang pertama yaitu JMP start, yaitu CPU akan memfetch instruksi JMP, yaitu mengatur program counter ke label start. Di sini, nih start. Nah, terus DB error. Ini alokasi data string error di memory untuk alokasi data aja. Terus DB00 itu null terminator untuk menandai akhir string. Oke, langsung saja kita ke start ya. Nih, tahap input pertama. Jadi, yang pertama itu ya tahap input angka pertamanya dulu dong. Nah, di sini sintaksnya IN00. Di sini CPU melakukan IO read, yaitu mengambil data dari port 00 ke register AL. Nah, ini men-store datanya. MOV A0AL ini men-store datanya. Jadi, data store. Memindahkan value dari L ke alamat memori A0. Terus lagi ada MOV COAL. Ini video mapping, mengirim karakter ASCII di AL ke video RAM C0 untuk display di sini ya. C0 itu di sini. Jadi ntar dia bakal di display. Nah terus ada lagi, tadi kan tahap input angka pertama, sekarang tahap input operator. Jadi ya seperti tadi IN00 yaitu mengambil input operator, misalnya plus, negatif, atau kali ya ke register AL. Nah MOV A1AL ini ya menyimpan ASCII operator ke alamat memori A1. MOV C1AL ini yang menempelkan simbol operator pada layar video RAM C1 di sini. Jadi di samping simbol yang kita masukin itu apa? Sini. Nah, terus ada lagi nih tahap input angka kedua. Jadi IN00 ini mengambil input angka kedua ke register AL. Nah, terus menyimpan angka kedua ke alamat memori A2, MOV A2AL. Jadi ini menyimpan alamat kedua ke alamat memori A2. Jadi disimpan ya ke alamat memori A2. Terus MOV C2AL itu sama kayak tadi, menampilkan angka kedua pada video layar, yaitu video RAM. Di sini kira-kira ya, di sini ya, kalau nggak salah. Sorry, di sini C2. Terus ada lagi nih persiapan operasi, data fetching dan normalization. Nah, pertama itu adalah MOV BL A1, yaitu memfetch. Jadi mengambil kode ASCII operator dari memori A1 ke register BL. Terus ada lagi MOV CL-A0, jadi dia memfetch. Jadi sama kayak tadi memfetch ya, jadi ini ngambil lagi kode ASCII angka pertama dari A0 ke register CL. Nah, sub CL30 ini normalisasi, jadi mengurangi 30 hex atau 48 desimal untuk mengubah ASCII ke nilai integer. Jadi yang kita masukin tadi itu masih ASCII dan dikurangi dengan 48 desimal biar jadinya integer. Jadi misalnya tanda petik 0 jadi ke 0 beneran gitu, integer beneran. Terus MOV DL A2 ini memfetch lagi, jadi mengambil kode ASCII dari angka kedua A2 ke register DL. Terus ini ada sub DL30 ya untuk menormalisasi, mengubah ASCII angka kedua menjadi nilai integer sama seperti yang ke satu tadi. Jadi DL ini diubah menjadi angka integer juga. Nah ini ada lagi nih control unit branching berdasarkan operator. Jadi yang pertama itu ada, ini tuh sebenarnya kayak if else pada Python ya. Jadi itu di pertama ini adalah CMP BL2B. Ini maksudnya apa nih? Jadi perbandingan apakah BL berisi 2B hex atau tanda plus. Nah, jam 0. Nah, kalau benar dia bakal eksekusi ke label tambah ini. Tapi ntar dulu kita lanjut ke ini dulu. Terus ada CMP BL2D, perbandingan lagi apakah BL berisi 2D hex atau tanggal kurang. Kalau jam 0, jam kalau nggak benar. Nah, kalau benar berarti jam ke label kurang di sini. Terus ini sama lagi kayak tadi CMP BL2A ini bandingin apakah BL berisi 2 hex atau multiplication. Kalau enggak ya udah skip. Terus kalau iya skip ke kali, label kali. Nah terus ada lagi CMP BL2F ini perbandingan apakah BL berisi 2F atau garis miring yang merepresentasikan bagi. Nah kalau iya dia bakal jump ke label bagi di sini. Kalau nggak ya udah 0. Nah untuk label-label tadi di sini adalah penjelasan yang label-label kita mau jam dari tambah ini bakal langsung jam ke sini ke label tambah. Nah ini tuh penjelasannya ya ALCLDL itu ya AL di sini akan dieksekut oleh ALU yaitu menambahkan nilai DL ke CL. Jadi terus DL dengan DL ini tambahin dimasukin ke CL. Nah terus di jam simpan, selesai operasi lompat ke bagian output atau di ke label simpan ini. Tapi nanti dulu. Terus ada lagi kurang yaitu ALU execute yang mengurangi CL dengan DL yaitu CL sama kayak tadi, CL dikurangi dengan DL masukin ke CL, terus jam kesimpan, terus ada kali sama kayak tadi, ALU execute mengalihkan CL dengan DL, terus simpan ke CL, terus jam kesimpan, habis itu ada bagi. Nah kalau bagi ini ada bedanya nih, dia dicek dulu apakah cek kondisi division by 0 atau input 0. Pertama itu CMPCL 0, yaitu cek dulu apakah angka pertama adalah 0. Nah kalau iya dia bakal error. Sebenarnya nggak usah.
nggak tahu sih. Nah, kalau angka kedua nih, dicek dulu, compare DL 0. Apakah angka pembagi itu adalah 0? Nah, kalau iya, ini bakal error. Karena nggak bisa kan dibagi dengan 0. Nah, kalau ternyata ini kedua angkanya nggak 0, yaudah dia dieksekusi div CL DL, yaitu LU execute ya, membagi CL dengan DL dan masukin lagi hasilnya ke CL. Nah, terus bakal jump ke simpan. Nah, ini untuk error handlingnya nih, yang tadi kalau kita jump ke error ya. Nih, kalau kita jump ke error. Jadi stepnya di sini adalah move AL C0. Ini inisialisasi dulu AL sebagai pointer awal video RAM. Terus move BL02. Ini BL menunjuk ke alamat memori tempat string error dimulai. Terus move CLBL. Ini maksudnya fetch. Jadi ambil karakter pertama dari memori string ke CL. Nah, terus di sini ada loopingnya nih. Jadi loopingnya ini yang pertama adalah move AL CL. Jadi dia di store dulu. Pindahkan karakter di CL ke posisi video RAM saat ini. Jadi pindahkan karakter di CL ke posisi video RAM saat ini. Atau si AL ini, video RAM ya. Terus dia bakal mengincrement AL. Jadi geserkan pointer layar ke kolom berikutnya. Misalnya dari sini geser ke sini. Gitu. Terus INCBL ini increment geser pointer string ke karakter berikutnya. Misalnya dari E ke R gitu, error. Dari E ke R ke R lagi ke O ke R, error. Terus move CLBL ini dia memfetch. Jadi dia mengambil karakter selanjutnya. Dia jadi karakter yang udah digeser, pointernya terus diambil gitu, di fetch. Terus MPCL 00 ini logical check, apakah sudah sampai di null terminator atau 00. Jika belum, ulangi proses loopnya, jadi bakal mencetak karakter-karakter bakal dicetak. Nah, kalau udah selesai berarti udah disampai huruf R dong, atau udah selesai gitu. Ya udah, berarti jika udah selesai, ya udah selesai. Nah, terus ini tahap outputnya nih, tadi kan bakal jam kesimpan semua kan kalau udah dieksekusi seperti ini. Jadi untuk di label simpan ini ada add CL30. Ini maksudnya denormalisasi dulu, mengembalikan nilai integer ke kode ASCII tambah 30H. Jadi dari integer ke ASCII lagi. Tadi kan udah dari ASCII ke integer, terus dirubah ke ASCII lagi. Terus move AL3D jadi load return. Ini memasukkan kode ASCII sama dengan 3D ke register AL. Jadi tadinya itu belum ada simbol sama dengannya kan, terus ditambahin sama dengan ke AL. Nah, terus ada move C3AL ini store. Jadi nyimpan tanda sama dengan ini di video RAM. Jadi udah ditambahin ke AL, terus ditambahin ke video RAM-nya gitu. Nah, terus ada lagi move C4 CL ini store. Jadi tampilkan hasil akhir perhitungan di RAM C4. Jadi hasil akhir yang udah kita simpan tadi atau CL ditampilin ke C4 sini kira-kira. Terus udah done deh, selesai. Nah, oke, kita tes programnya apakah bekerja dengan baik. Oke, misalnya kita masukin 3 nih. Terus operatornya plus. Terus operan keduanya 5. Oke, lihat tuh. Dia bakal ke sini, ketambah, terus lompat ke sini, jump, simpan, done. Dan dia bakal mengoutput 3 plus 5 sama dengan 8. Oke. Kita coba lagi. Ya. Coba case yang error, misalnya 6. Tapi masukin operatornya masing-masing. Misalnya huruf H yang kita masukin. Terus kita masukin operan keduanya 9. Nah, dia bakal ke loop ini, ke loop error. Nah ya, klub error kan tuh. Terus bakal dicetak ERROR. Oke, jadi seperti itu aja tentang kode assembly-nya. Oke, maka dari itu saya akhiri tentang presentasi atau penjelasan mengenai project UTS saya ini. Dan jika ada kesalahan saya mohon ampun. Dan jika belibet, saya juga minta maaf. Oke, maka dari itu saya akhiri ya. Saya akhiri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.